Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya hamba Allah dari Depok. Ingin bertanya berkaitan dengan apa yang dikatakan Buya mengenai menjadi ahli neraka karena putus hubungan dengan saudara. Apabila saudara tersebut seperti memutus hubungan duluan kepada saya, dilihat dari perilakunya. Dan kebetulan saya pun tahu apa yang dilakukan saudara saya terhadap orang tua saya. Akhirnya karena dia sudah memutus hubungan duluan, kemudian saya jadi masa bodoh saja dengan dia. Saya insya Allah sudah memaafkan apa yang telah dia perbuat terhadap orang tua saya. Sehingga akhirnya saya masa bodoh saja dengan saudara saya tersebut. Hukumnya bagaimana Buya? Apakah saya juga termasuk mendapatkan dosanya dan bagaimana jalan keluarnya? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Hati-hati. Jangan buat masalah dengan saudara. Kadang merebut waris, kadang waras. Na'udzubillah. Nah, memutus tali persaudaraan ini mengerikan, bahaya besar. Tapi berusahalah kita untuk menyambung silaturahim. Bagaimana menyambung silaturahim? Nabi menyebutkan, laisal wasilu bil mukafi'. Walakinnal wasilah walladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang menyambung silaturahmi itu bagaimana sih? Penyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Itu mah biasa. Anda dikirim buah apel, besok ngirim buah mangga, biasa. Akan tapi kehebatan orang menyambung silaturahmi adalah orang yang dijaili, dijahati, malah dia mendatangi dan menyambung. Itulah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi juga jangan baik sama yang baik tok sama kita. Kalau ada pun yang baik sama kita, kita wajib berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Perintah Allah yang lainnya. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya kau bisa berbuat baik kepadanya. Makna syukur kepada hamba Allah. Makna syukur kepada Allah, syukur kepada hamba Allah. Tapi yang namanya silaturahmi bukan itu. Silaturahmi yang sesungguhnya adalah jika ada orang jahil kepadamu, jahat kepadamu, ternyata engkau lebih senang untuk memilih dia untuk Anda dekati. Apakah dekat dengan hadiah, dekat dengan doa atau apapun. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li qarabatan, aku punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku sambung silaturahmi kepada dia, aku kirim ini. Wa yaqta'unani, tapi dia sering memutus kepadaku. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku, ya Rasulullah. Ahlumu anhum, aku lemah lembut kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka enggak peduli, cuek, nyakiti, suka nyakiti. Apa jawab Nabi? In kunta kama kulta. Kalau kau benar seperti itu, hebat. In kunta kama kulta, kalau kau benar seperti itu, faka'annama tusiffahum bil mal, atau mal itu apa? Debu. Seolah-olah kau taburkan di mukanya debu. Jadi kalau ada orang buat jahat kepadamu itu, kalau kau sabar, dia malah kau tabur debu kayak api, nanti akan redup. Dan juga akan, maksudnya sebaliknya, kalau kau tanggapi tambah ramai dia. Kalau yang jahat kepada kita, jahil pada kita, kalau kita tanggapi, tambah kayak titiup. Tapi kalau kita diam, kita tetap berbuat baik, seperti kita kita siram dengan kita tabur dengan pasir. Gimana kalau ada bara ditabur dengan pasir? Akan hilang. Fala tazalu, kata Nabi Muhammad. Fatazalu ma'aka minallahi. Fala tazalu, maka engkau akan senantiasa ma'aka minallahi zahiran alaihim. Kalau engkau seperti itu, engkau senantiasa mendapatkan dukungan dari Allah. Madum ta'ala dzalika, jika engkau masih seperti itu. Artinya apa? Kalau engkau bisa bertahan dengan sifat muliamu itu, engkau dengan Allah akan dibantu oleh Allah. Allah yang akan membantumu. Bantuan apa yang lebih agung dari bantuan Allah? Bahkan ada riwayat lain lagi, ada orang, ya Rasulullah, ada saudaraku berbuat jahat kepadaku, apakah aku boleh balas dia? Saudaraku zalim padaku, apakah aku boleh balas dia? Nabi menjawab sederhana, kalau kau balas dia, kamu sama dengan dia, nggak ada kelebihan bagimu.
Inilah adab dalam kita bersilaturahmi ya. Kalau ada yang jahil kepada Anda, yakin Allah bersama Anda. Kalau ada saudara dolim kepada Anda, yakinlah Allah bersama Anda. Kalau sudah Allah menolong Anda, siapa yang bisa memusuhi Anda? Tapi kalau sudah Allah tidak menolong Anda, siapa yang akan bisa menolong Anda? Nggak ada. Ini perlu dibangun keyakinan semacam ini. Baru silaturahmi kita mantap. Karena kita yakin Allah alaina dhahi, Allah ma'ana. Alaihim dhahira, Allah dengan kita. Membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi yang penanya, Anda harus tingkatkan kesabaran. Jangan Anda jadi cuek. Bahkan Anda tingkatkan kebaikan kepada paman tersebut ya. Anda kirim hadiah, tips salam, cium tangan, assalamualaikum. Paman pokok menakan tadi. Jangan bergeming Anda. Jangan mau diajak oleh setan untuk musuhi mereka. Saudara Anda jahat, jangan jahat. Harga mati, gak bisa ditawar. Yang menawar hanya setan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Malam ini Abdul Somad datang bukan mau berceramah, tapi dia datang mau bersilaturahim. Kalau ada hubungan kerabat namanya silaturahim. Kalau tidak ada hubungan kerabat namanya ukhuwah Islamiyah. Lalu Ustadz dengan kami hubungannya apa? Terserah. Silaturahim boleh, ukhuwah Islamiyah boleh. Oh, nggak bisa. Ustadz kan datang dari Sumatera. Ustadz sukunya Melayu. Di sini Melayu itu berlari kencang. Mungkin kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau, tapi ada satu yang menyatukan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman. Dan kita satu kesatuan. Tapi kalau diurut ke atas, kita bukan cuma satu negara, kita adalah saudara. Satu udara perut, saudara-saudara seperut. Loh, kok kita seperut? Karena kita berasal dari perut yang sama, perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Apa iya Pak Ustaz? Yang nggak percaya berarti keturunan monyet. Sama dengan Charles Darwin. Kita semua berasal dari satu perut. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua diciptakan dari Adam dan Adam dari tanah. Oh, saya nggak percaya Pak Ustaz. Kalau memang asal muasalnya semua dari tanah, kenapa sifatnya tidak sama? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Jadi nggak beda. Oleh sebab itu maka jangan angkuh, jangan sombong. Orang kalau sombong nggak bisa silaturahim. Tangan masuk kantong, mata ke atas, dong. Hujan gerimis masuk, hidung pesek. Tapi saya datang ke sini ketemu dengan Kiai rendah hati, ketemu dengan Gus IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Bisa dipanggil Gus, bisa dipanggil Lora, bisa dipanggil Pinter, bisa dipanggil Non. Cuman yang Non jangan dipakai, takutnya namanya Muslim. Jadi insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah. Akhlak inilah yang membuat saya bisa nyaman. Rasa-rasanya salahnya pesawatnya besok pulang. Kalau bisa lebih lama di Probolinggo, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, katanya kalau orang silaturahim rezekinya murah. Iya. Mana buktinya silaturahim rezekinya murah? Buktinya langsung masuk Unisma, biayanya diskon. Coba kalau enggak silaturahim malam ini. Diskon juga. Cuman tidak serendah malam ini. Oleh sebab itu rajin-rajinlah silaturahim. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan,
illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saqatat dzunubuhuma, gugur dosanya, kama saqatat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun kayu. Maka dari tadi bersalaman, dari mulai tempat parkir sampai makan, sampai ke rumah kiai, sampai ke rumah Gus, salaman. Dosa-dosa gugur, tapi hutang tidak. Sebab itu ini mesti kita perhatikan, gugur semua dosa-dosa. Dan malam ini saya rasa salamannya tidak terlalu lama, fotonya yang lama. Baik, alhamdulillah, tidak salah. Foto menjadi syiar, foto akan menjadi kekuatan. Ambil foto dari atas. Tadi saya lihat helikopter sudah naik ke atas. Ambil foto, langsung naik ke atas. Ambil foto, share. Tapi kalau nge-share-nya cuman ya follower cuman 25, itu pun yang aktif. Ternyata Subban Muslimin itu punya orang yang luar biasa, followernya sampai 1 juta. Bayangkan kalau itu nanti diviralkan oleh yang punya follower 1 juta, lalu disebar oleh 1 juta, satu-satu menjadi 2 juta, yang satu menyebar menjadi 3 juta, dia akan menjadi berita gurita yang luar biasa. Satu kata hanya dapat terucap dari mulut lidah yang tak bertulang, tapi satu gambar akan bercerita 1000 kata. Oleh sebab itu fotonya ramai-ramai, like and share. Adapun foto sendiri jangan, yang gadis-gadis fotonya sendiri jangan. Ramai-ramai boleh, ramai dari atas jarak 100 meter. Bagus. Ini banyak perempuan sekarang jarak dari dekat sendiri lagi. Jangan sekali-sekali foto begini. Itu yang dikatakan Prof tadi, madu yang kalau dibawa pulang ke rumah bisa. Anak gadis fotonya gini, itu jadi artinya jadikan aku yang kedua. Bahaya, jangan sampai. Oleh sebab itu malam ini saya datang bersilaturahim. Kalau di Mesir namanya Maulid, nama majelisnya Maulid, Maulid Sidi Ahmadil Badawi, Maulid Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, Maulid Sayyidah Nafisah, Maulid Sayyidah Sukainah, Maulid yang paling besar Maulid Sayyidina Al-Husain di depan Masjid Al-Azhar. Maulid namanya. Tapi di tempat kita lebih populer haul. Haul 1 putaran setahun meninggal. Maulidkah namanya, haulkah namanya, itu sampul casingnya saja, tapi isi di dalam adalah menyambung silaturahim. Andai tidak dibuat acara haul ini, saya tidak ketemu dengan Pak Rektor. Saya datang ke Malang, beliau keluar kota, sibuk. Andai tidak dibuat haul malam ini, saya tidak ketemu dengan Kiai Lutfi Masari. Saya datang ke Malang, saya enggak ketemu. Kenapa enggak ketemu? Saya enggak datang ke rumah beliau. Malam ini dipertemukan. Kiai, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Haul yang mempertemukan kita. Masya Allah. Ini sebenarnya mancing Subban aja. Mudah-mudahan yang belum menikah dipertemukan Allah jodoh. Yang ngomong amin yang belum nikah, bukan yang udah. Oleh sebab itu maka yang mau murah rezeki, panjang umur, silaturahim, mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini bertambah umur kita insyaallah. Wah, saya enggak percaya Pak Ustaz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, umur enggak bisa ditambah. Emang pulsa? Saya enggak percaya umur bisa ditambah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau salah satu pendapat umurnya sama-sama 40. Malam ini yang umurnya 40 hadir acara haul, tapi ada satu lagi 40 cuman duduk di rumah, sama-sama 40. Lalu yang beda itu apa? Isinya. 40 yang hadir malam ini berisi solawat, berisi zikir, berisi majelis ilmu, berisi barokah, berisi rahmah,
berisi maghfirah. Adapun yang 40 nggak hadir haul, duduk di rumah, berisi sinetron Korea, berisi infotainment. Sedangkan botol itu walaupun botol 600 ml, tapi yang membuat harganya mahal itu apakah botolnya apa isinya? Isinya kalau cuma diisi air putih, air mineral 5.000 kalau asli. Kalau diisi madu, oh bisa jadi 500.000. Madu mana kok mahal betul? Madu Yaman 1 liternya 5 juta. Makanya kalau kita punya madu Yaman 1 liter 5 juta, ada tamu minta, pas dia minum kita nangis. Itu luar biasa. Jadi tergantung isinya. Bayangkan kalau diisi pertama, oh lebih mahal lagi. Diisi minyak pesawat, lebih mahal lagi. Jadi tergantung isinya. Oleh sebab itu maka malam ini umur kita tetap 40, tapi berkualitas dan berisi insyaallah. Amin. Ustaz dari tadi kok ngomong 40? Ustaz umurnya 40? Enggak. Saya terakhir tadi ngelihat kamera yang ngajak selfie, saya lihat umur saya 27. Loh, kok HP ini tahu saya 27? Biasa. Umur berapa yang penting adalah mudah-mudahan alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik kualitas hidupnya adalah orang yang paling baik amalnya. Dan alhamdulillah semua kita yang hadir malam ini bernilai amal saleh. Oleh sebab itu nanti kalau ada acara maulid, acara haul, dimanapun datang, jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Begitu tadi dikumandangkan sholawat, adik-adik mengangkat kamera hidup menyala. Apa kata Gus Hafid, Ustaz Somad, ini untuk menyenangkan anak muda saja. Mengangkat HP ramai-ramai menyenangkan anak muda. Apa kata Kiai Lutfi dari samping? Rasul biyafrah, Rasul biyafrah, Rasulullah senang dengan semangatnya kita malam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakan kita pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat membanggakan kita kepada Allah. Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan bertengkar. Apa kata Allah? Lihat, malam ini mereka berkumpul. Adakah mereka yang berkelahi? Tidak. Adakah mereka yang menumpahkan darah? Darah nyamuk pun tidak tumpah malam ini, karena memang enggak ada nyamuk. Malam ini mereka berkumpul mengagungkan asmamu ya Muhammad. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mudah-mudahan salawat kita sampai ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Probolinggo salawat kita dibawa oleh malaikat ke makam Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya 9.000 km. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Rasulullah? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan para wali-wali Allah yang bersalawat mengagungkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat kemuliaan. Sampai-sampai plastik-plastik pun berbunga, penuh dengan bunga. Selama ini kita melihat bunga layu,
Kalau ingin bunga yang tidak layu, tanamlah bunga plastik dan layu. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yuhannas, hei manusia. Kalau manusia itu kakak antum saja atau tetangga antum juga? Halo? Halo? Semuanya. Baik, jadi kalau antum tetanggaan sama kanguru masuk? Tidak ya? Lihat sini, bismillah. Teman-teman, fokus ini. Ya ayyuhannas, hei manusia. Kalimat annas di Quran disebutkan 241 kali. Manusia minimal disebut dengan 5 nama. Kadang Bashar. Bashar disebut 35 kali dalam Al-Quran. Bashara ini 1 kali. Kadang disebut dengan Al-Ins, dipasangkan dengan jin. Ini menarik nih, pasangannya jin ini. Ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtal jinna wal ins. Kemudian insan, al-insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan Nas 241 kali. Kalau disebutkan Nas, ini mencakup semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau beriman, mau tidak, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Sepanjang bernama manusia, mau pintar, mau dianggap kurang pintar dan sebagainya. Sepanjang manusia, berlaku hukum ini. Ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabb. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, bersumber dari Adam yang sama. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Fa khalaqa minha zawjaha, diciptakan dengan pasangannya. Ya, laki-laki, ingat, lihat pasangannya, laki-laki pasangannya perempuan. Ya, ini jelas. Ditegaskan lagi di Quran surah ke-49 ayat 13. Kalimatnya sama. Sama kalimatnya. Awas hati-hati. Ya ayyuhan nas, sininas, sininas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, zakar laki-laki, wa untha, dan perempuan. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan, lihat, Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Jelas ya? Bahkan ini pun mencakup kepada makhluk, semua makhluk. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Khalik, selain Allah, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Supaya Anda bisa berpikir, membedakan antara Tuhan, Khalik dengan makhluk. Jadi kalau Allah tidak berpasangan, kalau makhluk berpasangan, pasti itu. Jelas ya? Dan pasangannya luar biasa, pasti beda itu, pasti beda. Ya, binatang jantan plus betina, tumbuhan putik plus benang sari, manusia laki-laki perempuan. Tidak harus punya akal. Bagi binatang, binatang tidak punya akal. Tapi ketika mencari pasangan, walaupun tidak punya akal, instingnya akan membimbing kepada lawan jenisnya. Silahkan cek. Tadi saya lewat sampai ke daerah tuh, ya, satu cukup jauh ke selatan di Lara itu ya, kalau tidak salah. Baik, kemudian kami lihat bidi-bidi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini, yang jantan kalau datang syahwat ya cari betina. Saya katakan tidak ada penemuan ilmiah menyatakan bahwa jantan, ada kambing misalnya, jantan nunggu jantan lagi, betina nyari betina lagi. Sampai hari ini belum ditemukan istilah kambing homo, sapi lesbi, itu nggak ada. Silahkan cari. Ya, maka seharusnya bila yang tidak punya akal saja bisa mempraktekkan ini, maka akan lebih dahsyat sesungguhnya. Ini, bila yang berakal pun bisa menggunakan akalnya di tempat yang benar. Makanya Quran menyebutkan ada manusia-manusia yang lebih rendah dibanding binatang. Yang tidak berakal saja tahu bagaimana mencari sesuatu yang benar. Maka yang berakal sesuatu lebih daripada ini. Jelas ya? Baik, sekarang apa kaitan dengan ini? Lihat, ketika ini sudah terjadi, maka semua menyebar. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari pertalian ini diikat dengan pernikahan. Harus menikah. Tidak boleh hubungan sekedarnya saja. Saya kan sudah benar, beda jenis. Iya, tapi caranya salah. Diatur dengan benar, maka muncul pernikahan. Di Quran surah ke-30 ayat 21. Ini poinnya. Baik, awali dengan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Nanti ada ketentuan khususnya supaya tidak terlampau panjang. Kesini, setelah menikah, menyebar, belum tentu di satu daerah. Belum tentu. Bisa menyebar lebih luas lagi. Ditafsir lagi di Quran surah 49 ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian terpecah-pecah luas. Ya, ada yang tinggal satu kampung, sekampung. Kan? Masya Allah. Kan? Kemudian ada yang misalnya pindah lagi, ya, seprovinsi. Ada yang pindah lagi, satu negara, bahkan pindah negara, menyebar semuanya. Menyebar. Silahkan cari pasangan Anda, bisa didapatkan di sini.
Kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, silahkan lebih luas lagi, bebas. Boleh nikah dengan perempuan sekampung? Halo, boleh Bu? Tidak, bagaimana perempuan sekampung itu banyak begitu? Tidak. Yang boleh 1, 2, 3 perempuan sekampung dinikahi, boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Memang menikah dengan perempuan sekampung tidak boleh. Orang nggak kebagian itu kan, antum semua. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, baik. Boleh menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Halo? Dijawab. Antum tuh gimana? Pertanyaan pertama kenceng, kedua lemah, ketiga nggak ada jawaban. Dia diem. Boleh nggak menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Hah? Itu tidak sopan. Tunggu pulang dulu baru nikahnya. Antum masih sekolah diminta nikah. Nggak ada aja. Kadang-kadang manusia. Lihat sini, sudahlah, kembalikan ke sini biar cepat. Intinya menyebar. Indonesia saja sudah ada masuk 13.677 pulau. Ini, bayangkan. Belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ini, banyaknya luar biasa. Dari Jawa, Sabang sampai Merauke. Belum ke Australia, belum ke Amerika dan sebagainya. Yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan silaturahim, Allah tidak katakan cuma saudara aja. Itu keluarga di sini aja, enggak. Teruskan ayatnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah Anda kepada Allah, karena dimanapun Anda berada, kadang sering Anda menyebut namanya. Apakah Anda menyebut nama Allah cuma di Indonesia saja? Bukankah saat sekali Anda bermohon kepada Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran? Anda datang di satu tempat, ingin diberikan kelancaran oleh Allah, tapi nggak membangun silaturahim dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimana rezeki bisa datang pada Anda? Anda gaulnya dengan saudara Anda aja, tinggalnya di sini. Tetangga Anda orang Australia, tetangga Anda orang Italia. Sementara Anda telepon-teleponan juga dengan saudara Anda aja. Gaulnya ke situ aja. Ke sini nggak pernah ngobrol, sini nggak pernah nanya. Bagaimana Allah bisa menurunkan rahmat pada Anda, rezeki lewat Anda, kalau Anda tidak pernah membuka silaturahim dengan sekitarnya? Maka di sini bisa diartikan dengan siapapun dan dimanapun Anda hidup, bukalah kemudian peluang untuk berkomunikasi. Silah itu bangun hubungan yang kuat. Ayo bangun kuat. Ayo, Anda punya lembaga apapun, coba cek lembaga yang lainnya. Bangun komunikasi. Dengan hubungan yang sangat kuat ini akan menguatkan eksistensi Anda juga. Ya, Allah. Silakan datang, bisa temui. Di sini ada perwakilan dari kepolisiannya, saya dari pemerintahannya dan sebagainya. Ada silaturahim. Kalau dalam bentuk yayasan, bentuk yang lainnya, ada pengusaha, silaturahim dengan penguasa yang lainnya lagi. Hubungan yang kuat, erat. Tapi ingat, bukan sekedar hubungan, tapi diikat dengan ini, rahim. Dengan cara yang sangat elegan, penuh rahmat, sifat bijak, sifat sayang. Jadi kalau bangun hubungan itu kalau mau baik, dibangun dengan cara yang indah. Jangan kasar, jangan karena Anda sikap rendah, karena Anda punya kedudukan, terus perlakukan orang lain dengan cara yang tidak semestinya. Kedudukan itu cuma ditukar aja. Mentang-mentang kedudukan ada di atas, orang lewat nggak antum senyumin, kecuali dia senyum duluan, nggak mau nyapa, kalau nggak disapa duluan untuk apa? Nah, jadi pada siapapun dimanapun Anda tinggal, ini bangun ini tanpa kita batasi satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, silaturahim itu bukan berarti saling mengikuti hal-hal yang semuanya dikerjakan, belum tentu. Di silaturahim itu bukan berarti Anda datang ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ibadah, itu bukan silaturahim namanya. Bukan silaturahim, ada yang harus dibedakan. Silaturahim melahirkan toleransi. Dan toleransi itu pengertian pada yang harus ditoleransi. Dan toleransi terindah itu adalah ketika menghargai orang lain dengan kepercayaannya. Bagaimana cara menghargainya? Biarkan dia ibadah tanpa harus kita campuri. Ya kan, justru antum datang malah terganggu orang. Bagaimana Anda datang ke satu tempat, hati Anda mengingkari, kan Anda munafik namanya. Ya, Anda datang ke situ melihat, tapi hati Anda mencela, ini salah, ini. Anda sendiri nggak bisa mengeluarkan itu. Kenapa nggak harus Anda keluar sehingga tidak mengganggu dia ibadah? Lebih baik Anda di luar, Anda doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kebaikan dan sebagainya. Karena itulah banyak hadis yang meminta kita menjalin silaturahim tidak hanya lewat kata-kata, bahkan lewat materi. Pernah dengar hadis, kalau Anda masak makanan kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma kuahnya. Dan saya pernah ajarkan maksud hadis ini kalau Anda masak kuahnya saja. Awas Anda baca dengan jelas ini. Kalau Anda masak kuahnya saja. Ya, jadi bukan Anda tafsirkan yang dibagi tetangga kuahnya, berarti saya isinya. Tidak. Ya, Anda masak dengan isinya, bagi dengan isinya. Jika Anda masak kuahnya, bagi kuahnya supaya orang ini tidak berprasangka buruk kepada Anda. Anda masak kuah opor, isinya singkong padahal. Anda nggak bagi, lalu tetangga Anda simpulkan, masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong.
maka kasihlah tetangga Anda supaya ada pengertian. Dan yang paling hebat di sini tidak pernah disebutkan apakah tetangga Anda itu muslim atau bukan. Yang penting jadi tetangga Anda. Jelas ya? Allah